Ya, selamat sore pada teman-teman. Perkenalkan, saya Yandriaso, ketua kelompok dari kelompok 7. Di sini di video ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Materi yang saya bawakan yaitu quicksort dan kompleksitasnya. Dan di bawah ini ada nama-nama dari kelompok 7 yaitu teman-teman. Nah, quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang paling efisien dan populer dalam ilmu komputer. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan memilih satu elemen sebagai pivot atau titik pusat, kemudian mempartisi array menjadi dua subarray. Elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot di sebelah kiri dan yang lebih besar di sebelah kanan. Proses ini direkursif pada subarray tersebut hingga seluruh array terurut. Tipe algoritma yaitu divide and conquer atau pembagian dan penaklukan. Kegunaan cocok untuk data yang besar dan tersimpan di memori utama. Bahasa pemrograman yang dapat dilakukan atau dapat diimplementasikan dalam sebagai bahasa seperti Python, Java, C++ dan lain-lain. Quicksort tidak stabil, artinya urutan elemen yang sama menurut pengurutan. Nah, yang kedua yaitu cara kerja quicksort. Algoritma ini mengandalkan 3 langkah utama teman-teman. Yang pertama yaitu pilih pivot. Pilih satu elemen dari array sebagai acuan, dan yang kedua partisi. Susun ulang array sehingga elemen lebih kecil dari pivot berada di kiri dan elemen yang lebih besar dari pivot berada di kanan. Pivot berada di posisi yang sudah benar atau terurut. Dan yang ketiga yaitu rekursi. Ulangi proses pada subarray kiri dan kanan pivot. Berikut yaitu langkah-langkah algoritma. Jadi penjelasannya tuh log dan key adalah batas subarray. Jadi fungsi dari partition untuk mengembalikan posisi akhir pivot. Jadi proses inti in place artinya tidak memerlukan array tambahan atau hemat memori. Halo everyone, begitu. Oke, kita masuk pada yang keempat yaitu contoh. Nah, misalkan kita punya array yaitu dalamnya ada 64, 34, 25, 12, 22, 11 dan 90. Nah, langkah yang pertama itu pilih pivot. Nah, misalkan elemen terakhir itu 90 teman-teman. Jadi partisipasi elemen kurang dari 90 di kiri, lebih dari 90 di kanan. Terus semua kurang dari 90 jadi array tetap sama pivot di akhir. Terus yang kedua itu sub array. Kiri yaitu 64, 34, 25, 12, 22 dan 11. Kanan dibagi dengan kosong, yaitu langkah kedua. Langkah kedua yaitu rekursi. Pada sub array kiri yaitu pivot sama dengan 11. Nah, teman-teman, partisi di sini yaitu ada 11 sudah terurut, terus yang kiri dibagi dengan kosong, kanan yaitu dalamnya ada 64, 34, 25, 12 dan 22 teman-teman. Nah, kita masuk pada langkah yang ketiga yaitu rekursi pada kanan yaitu pivot sama dengan 22. Di sini partisi kiri yaitu 12, pivot 22, kanan yaitu ada 64, 34 dan 25. Nah, teman-teman, terus dilanjutkan hingga selesai. Hasil akhirnya yaitu ada 11, 20, 12, 22, 25, 34, 64 dan 90. Untuk visualisasinya yaitu bayangkan pada pohon rekursi teman-teman. Jadi road dibagi dengan pivot 90, terus kiri pivot itu ada 11. Terus kosong kanan dibagi dengan pivot 22 dan seterusnya teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat akan punya hasil codingan yang seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa buat atau bisa bagaimana gitu, teman-teman, supaya ada yang tahu gitu. Terus mungkin kalau ada salah codingan dari katong, mohon dimengerti ya, teman-teman. Berikut yaitu analisis kompleksitas waktu. Jadi kompleksitas waktu clean short bergantung pada pilihan pivot. Yang pertama itu kasus terbaik. Jadi pivot selalu membagi array menjadi dua bagian sama besar. Jadi kompleksitasnya tuh big O n log n. Kemudian mirip dengan merge short, efisien untuk data acak. Kemudian ada kasus rata-rata. Itu ada big O n log n. Kemudian ada kasus terburuk. Jadi pivot selalu elemen terkecil atau terbesar, atau array sudah terurut. Jadi kompleksitasnya tuh big O n2. Kemudian hindari dengan memilih pivot secara acak atau median of 3. Jadi kompleksitas ruang big O log n untuk stack rekursi in place, tapi rekursi butuh stack. Kemudian untuk membuktikan base C secara matematis, pertimbangkan tinggi pohon rekursi log n level. Masing-masing level memproses n elemen total. Jadi totalnya tuh big T n sama dengan 2 big T n per 2 tambah big O n ke big T n sama dengan big O n log n. Oke, selanjutnya kita masuk di kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sangat cepat untuk data besar, objek. Selanjutnya kita masuk di kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sangat cepat untuk dapat besar big O n log n rata-rata. In place, tidak butuh memori tambahan, case friendly karena akses data berurutan, mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak stabil, urutan elemen duplikasi bisa berubah, worst case big O n2. Jika pivot buruk bisa diatasi dengan randomisasi. Rekursi bisa menyebabkan stack overflow untuk array sangat besar, lebih lambat dari insertion short untuk array kecil. Oke, kesimpulannya, quickshort merupakan algoritma pengaturan yang efisien dan fundamental dalam email komputer dengan pendekatan define and quiet yang memanfaatkan pemilihan pivot untuk mempartisipasi data